Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Puji Apri Diastuti. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Muhammadiyah Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai modul 1.4 koneksi antar materi, yaitu budaya positif. Pada kali ini, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah guru harus memiliki kemampuan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Kemampuan menerapkan budaya positif harus didukung oleh pemahaman, yaitu yang pertama, budaya positif. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Dalam disiplin positif, Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan dalam Diana Gosen tahun 1998. Maka kesimpulannya bahwa disiplin positif merupakan pendekatan dalam pendidikan untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan motivasi intrinsik. Sedangkan motivasi perilaku manusia terbagi menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk motivasi eksternal yaitu untuk menghindari atas ketidaknyamanan hukuman, yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam membentukkan keyakinan kelas, kita akan membuat suatu pertanyaan, mengapa? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Pertanyaan kedua dalam keyakinan kelas yaitu bagaimana guru membuat kesepakatan bersama murid untuk mewujudkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berisi pernyataan kebajikan universal yang diakui bersama. Dalam kebutuhan dasar manusia, seseorang yang tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Ada 5 tahap posisi kontrol. Yang pertama adalah pembutuh, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pada segitiga restitusi, ada 3 tahapan untuk menyelesaikan permasalahan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, 3, menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, ada beberapa cara untuk penyampaiannya. Yang pertama adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Sedangkan untuk validasi tindakan yang salah, bisa menggunakan pernyataan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sedangkan yang ketiga, untuk menanyakan keyakinan, maka pernyataan yang digunakan adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Untuk keterkaitan antar materi dari budaya positif untuk filosofi Ki Hajar Dewantara, maka penerapan budaya positif di sekolah akan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sedangkan keterkaitan antar materi budaya positif untuk nilai dan peran guru penggerak, maka penerapan nilai dan peran guru penggerak sangat mempengaruhi terwujudnya budaya positif di sekolah. Dan keterkaitan antar materi
dari budaya positif untuk visi guru penggerak, maka tercapainya impian seorang guru akan murid yang memiliki budaya positif diawali dengan prakarsa perubahan yang disusun berdasarkan visi guru penggerak. Dari kesimpulan tadi, maka bisa direfleksikan sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep ini. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep-konsep inti yang telah saya pelajari dalam modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan jelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus benar-benar diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada orang lain. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah ilusi seorang guru. Antara lain, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini adalah posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai manajer. Dalam penerapannya sebagai manajer, guru menerapkan segitiga restitusi untuk mewujudkan disiplin positif. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yaitu menangani murid yang melanggar aturan sekolah seperti terlambat, tidak menjaga kebersihan, tidak mengenakan seragam sesuai aturan. Saya menerapkan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan saya belum sampai pada menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah senang karena dapat mengarahkan murid untuk disiplin, mengikuti aturan sekolah tanpa menggunakan hukuman. Saya merasa termotivasi untuk terus menerapkan restitusi pada kasus-kasus lain. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah saya lakukan dalam mengatasi murid yang bermasalah adalah dengan saya sudah tidak lagi menggunakan hukuman, tetapi menggunakan restitusi. Namun dalam penerapannya, saya belum membuat kesepakatan untuk menentukan keyakinan kelas atau sekolah, sehingga kedepannya saya perlu membuatnya terlebih dahulu bersama dengan murid. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah sebagai teman. Saya merasa begitu dekat dengan murid dan dapat membuat murid memiliki kedisiplinan tanpa menghukum dan membuat mereka takut. Namun, ternyata apa yang saya lakukan dapat berakibat buruk bagi murid. Ada posisi kontrol yang lebih baik yaitu sebagai manajer. Saya merasa tertantang untuk menerapkannya di sekolah. Sekarang, saya merasa sangat yakin untuk menerapkan segitiga restitusi kepada murid saya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Saya sering
menerapkan segitiga restitusi kepada murid yang bermasalah, tetapi baru 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Saya menanyakan kepada murid tentang alasannya melanggar aturan atau bertindak negatif, dan menyatakan bahwa hal tersebut bisa terjadi pada seseorang. Selanjutnya, saya meminta murid tersebut untuk menilai tindakannya benar atau salah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting yang harus dipelajari untuk menciptakan budaya positif di sekolah adalah kolaborasi antara guru atau sekolah dengan wali siswa, agar budaya positif tidak hanya diterapkan di sekolah, tetapi juga lingkungan rumah dan masyarakat pada umumnya. Demikian pemaparan koneksi antar materi pada modul 1.4 saya. Terima kasih. Mari bersama kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.